Ada yang masih ingat apa itu besaran dan satuan? Ayo, kalian sudah belajar dulu waktu di SMP. Apa itu besaran? Apa itu besaran dan satuan? Nah, ayo, apa itu besaran? Apa itu satuan? Ibu punya pernyataan. Pernyataannya, Siva membeli gaun panjangnya 1,5 meter yang diukur dengan meteran. Kira-kira dari pernyataan ini, mana yang disebut dengan besaran? Ayo dijawab dalam hati aja. Kemudian, satuannya apa dari sini? Ada yang tahu? Oke, sudah ya dijawab. Kita bahas. Besaran. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai yang dapat dinyatakan dengan angka. Jadi yang namanya besaran itu harus bisa diukur. Kalau bisa diukur berarti dia punya alat ukur. Kemudian setelah diukur memiliki nilai. Nah, dan nilainya ini bisa dinyatakan dengan angka. Contohnya panjang, oke. Panjang bisa diukur enggak? Bisa, ada alatnya. Apa? Meteran atau jangka sorong atau macam-macam lah ya. Nah, setelah diukur, punya nilai enggak? Pasti punya. Bisa dinyatakan dengan angka? Iya, jelas. Ya, nah itu maka panjang itu disebut dengan besaran. Nah, besaran itu banyak sekali ya. Tapi dibedakan ke dalam beberapa jenis. Besaran yang pertama kita bedakan besaran berdasarkan satuannya. Ada dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ada besaran dibedakan berdasarkan arah, ada atau tidaknya arah. Ada dua juga, ada besaran skalar dan besaran vektor. Kalau besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Kalau besaran vektor itu memiliki nilai dan juga memiliki arah. Oke, lanjut ya. Kemudian, satuan. Nah, satuan itu adalah sesuatu yang menyertai nilai suatu besaran sehingga nilai tersebut memiliki makna. Begini, tadi besaran itu harus bisa diukur. Kemudian setelah diukur harus punya nilai. Contohnya begini, tadi ibu, ya bolehlah. Ibu membeli telur dengan massa 5 kg. Besaran di situ yang bisa diukur apa? Telur kah? Ada alat ukur telur? Enggak. Apa dong? Massa ya? Massa bisa diukur dengan kiloan. Oke. Nah, massa diukur dengan kiloan tadi hasilnya setelah diukur ternyata 5 kg. Nah, kan satuan itu adalah sesuatu yang menyertai nilai suatu besaran. Nilainya tadi 5. Terus kemudian ada yang menyertainya, ada yang mengikuti nilai tersebut, yaitu kilogram, kan 5 kg. Kebayang nggak ketika kalian mendengarnya begini, ibu membeli telur dengan massa 5 apa? Gak jelas, gak ada maknanya ya. Apakah 5 butir, 5 biji, 5 kilo, 5 gram, atau 5 ton, atau 5 kuintal? Nah, kan gitu ya. Nah, ternyata nilai dari suatu besaran ketika sesudah diukur harus ada yang mengikuti supaya si nilai tersebut jadi bermakna. Seperti tadi ibu membeli telur dengan massa 5 kg. Jelas ada maknanya. Kan gitu ya, kita bisa membayangkan, oh si ibu membeli telur 5 kg. Nah, si kilogram ini membuat nilai dari besaran menjadi bermakna. Dan setiap nilai besaran harus diikuti dengan satuan supaya punya makna. Oke, ngerti ya? Nah, satuan itu ada sistem satuan ya, ada sistem metrik, itu adalah ada dua, ada MKS dan ada CGS. Kalau MKS itu meter, kilogram, dan second. Kalau CGS adalah sentimeter, gram, dan second. Kemudian ada sistem non-metrik. Sistem non-metrik ini bisa disebut juga dengan sistem British ya. Kemudian ada yang selanjutnya sistem standar internasional, sistem satuan standar internasional.
Nah, di sini yang dipakai dalam SI ini adalah sistem satuan MKS yang telah disempurnakan. Kemudian SI ini juga dipakai dalam satuan-satuan untuk besaran pokok. Nah, kita kembali lagi ke pernyataan yang tadi. Siva membeli gaun panjangnya 1,5 meter yang diukur dengan meteran. Di sini, mana yang disebut dengan besaran? Jelas panjang ya. Satuannya mana? Meter. Karena ayo oke, kita bahas. Sekarang Siva, besaran bukan? Bukan. Karena nggak punya alat ukurnya. Ada nggak sih alat ukur untuk mengukur si Siva? Nggak ada. Gaun ada nggak alat ukurnya? Nggak ada alat ukur gaun. Kalau panjang ada alat ukurnya nggak? Ada meteran atau penggaris ya. Kemudian 1,5 ini jelas nilai dari pengukuran panjang dengan meteran. Meter ini adalah satuan karena mengikuti nilai dari besaran. Oke. Ibu, tapi Siva bisa diukur kok. Itu beratnya 5 kg cuma. Bukan berat itu massa ya. Nah, jadi sebenarnya bukan Siva yang diukur, tapi massa Siva yang diukur. Kemudian ibu kalau tingginya itu juga sama, bukan Siva yang diukur, tapi tingginya yang diukur. Jadi yang namanya besaran itu adalah tingginya, bukan Sivanya. Jadi besarannya dari pernyataan ini adalah panjang, satuannya adalah meter, nilai besarannya 1,5, alat ukurnya adalah meteran. Nah, kita akan bahas tentang besaran pokok. Tadi kan ada dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan oleh para ahli. Jadi si satuan, si yang menyertai nilai besarannya itu para ahli udah netapin, itu nggak bisa diganggu gugat, gitu ya. Nah, besaran pokok itu ada 7. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ketujuh besaran pokok ini wajib kalian hafalkan karena ini adalah dasar kalian nanti untuk belajar materi selanjutnya. Harus hafal ya, dan satuannya juga serta dimensinya juga. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu itu satuannya bisa detik atau second. Kuat arus listrik itu satuannya ampere, suhu itu Kelvin, intensitas cahaya itu kandela, jumlah zat itu adalah mol. Nah, ini untuk dimensi penulisannya harus seperti ini. L-nya L besar dan harus pakai kurung siku. M juga M besar, ini harus pakai kurung siku. T-nya T besar, pakai kurung siku. Ini I-nya besar, harus pakai kurung siku. Ini disebut dengan theta. Ini dimensi dari suhu itu adalah theta. Kemudian ini J besar harus pakai kurung siku juga. Jumlah zat itu N harus pakai kurung siku juga. Nah, ini ketujuh besaran pokok ini harus kalian hafalkan ya. Selanjutnya adalah besaran turunan. Karena dua tadi, besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok tadi satuannya sudah ditetapkan oleh para ahli. Kemudian kalau besaran turunan itu satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Nah, contoh besaran turunan. Oke, kalau tadi besaran pokok ada 7 ya. Kalau besaran turunan ada banyak sekali. Nah, makanya Ibu disebut di sini nulisnya juga contoh, hanya contoh. Ibu kasih contoh itu 6. Oke, luas. Satuannya adalah meter pangkat 2. Volume satuannya meter pangkat 3. Massa jenis satuannya kilogram meter pangkat negatif 3. Kalau kecepatan itu meter kali second pangkat negatif 1. Oke, coba lihat di sini. Kalau tadi panjang itu cuma 1, cuma meter doang. Nah, kalau luas itu ternyata meter pangkat 2. Ya. Nah, berarti di sini ada apa nih? Kok beda? Nggak cuma 1. Kalau besaran pokok tadi satuannya kan cuma 1 meter aja, kilogram aja. Kalau di sini macam-macam ya. Nah, ini dihasilkan dari apa ya, nanti kita akan pelajari. Oke. Nah, kita lihat. Ibu cara melihat si besaran itu besaran pokok atau besaran turunan gimana? Gampang. Kalian cuma tinggal dilihat aja. Si luas ada nggak di ketujuh besaran pokok?
nggak ada ya, berarti itu besaran turunan. Jadi, besaran-besaran yang tidak ada di besaran pokok itu merupakan besaran turunan. Oke, kita balik lagi tadi. Nah, besaran pokok itu ada 7 ini ya. Tapi ingat, si panjang ini punya kembaran kalau ibu bilang mah. Ada jarak, ada perpindahan, ada lebar, dan ada apa? Ada jarak, perpindahan, lebar, apa lagi? Ya panjang ya, ada 4 berarti. Panjang, jarak, perpindahan, lebar. Oke. Itu ya. Itu sama-sama. Jadi kalau kamu mendengar lebar, jarak, perpindahan itu satuannya sama-sama meter, sama dengan panjang, dan dimensinya juga sama-sama L ya. Oke, kita ke besaran turunan lagi. Oke, Ibu, bagaimana cara mendapatkan satuan dan dimensi dari besaran turunan? Gimana tadi caranya? Kan besaran turunan itu si satuannya diturunkan dari besaran pokok. Tadi kan kamu sudah lihat. Contohnya luas, meter pangkat 2. Berarti meter dan meter. Ada 2 meternya ya. Dari mana itu, Bu? Nah, pertama yang harus kamu lakukan itu kamu harus tahu dulu rumus dari besaran turunan ini. Supaya nanti kamu bisa menurunkannya ke dalam ke dalam satuan. Oke, nah kita akan langsung ke contoh soal aja. Yang pertama, itu tentukan satuan dan dimensi dari besaran turunan berikut. Ini luas. Kecepatan dan energi potensial. Oke, yang pertama, luas. Nah, bagaimana cara mencari satuannya? Luas, ini kamu harus tahu dulu rumusnya. Luas itu apa? Rumusnya panjang kali lebar. Oke, untuk mencari satuan, kamu harus tahu dulu satuan-satuan dari besaran yang ada di rumus. Jadi ini panjang dan lebar untuk luas. Besaran yang ada di rumusnya itu panjang dan lebar. Panjang itu besaran apa? Pokok. Lebar juga besaran pokok. Tadi Ibu udah bilang bahwa lebar itu adalah kembaran dari panjang. Nah, panjang satuannya apa? Meter. M kita tulis. Lebar satuannya apa? M juga meter. Oke, karena di sini dikali, maka satuannya juga dikali. M kali M itu adalah M pangkat 2. Meter pangkat 2. Oke, ngerti ya? Kemudian dimensi. Kalau dimensi mencarinya juga sama. Sama-sama diturunkan dari dimensi satuan besaran pokok. Nah, untuk mencari dimensi sama-sama juga kamu harus tahu dulu rumus dari luas. Karena rumus dari luas itu adalah panjang kali lebar. Maka di sini besaran yang ada pada rumusnya adalah panjang dan lebar. Oke, panjang dimensinya tadi adalah L. Lebar juga dimensinya adalah L. Maka L kali L itu adalah L pangkat 2. Sehingga dimensi dari luas itu adalah L pangkat 2. Kalau satuannya adalah meter pangkat 2. Oke, kita ke soal berikutnya. Kedua, itu adalah kecepatan. Oke, satuan dari kecepatan itu cara mencarinya sama juga kamu harus tahu dulu rumusnya apa. Kecepatan itu rumusnya perpindahan dibagi waktu. Oke, perpindahan. Ini berarti dari sini kamu punya 2 besaran. Ada besaran perpindahan dan besaran waktu. Kamu untuk mencari satuan dari kecepatan harus tahu dulu apa sih satuan perpindahan dan apa sih satuan waktu. Karena tadi Ibu udah bilang si perpindahan ini adalah kembaran dari panjang. Maka satuannya sama dengan panjang, yaitu meter. Kalau waktu itu satuannya tadi di besaran pokok. Kan waktu itu besaran pokok ya, satuannya adalah second atau detik. Kita pakai second ya. Oke. Nah, karena rumusnya dibagi, maka nanti untuk menurunkan satuannya juga harus sama-sama dibagi. Kalau yang ini kan dikali ya. Tuh lihat dikali. Kenapa dikali? Karena memang rumusnya dikali. Kalau yang ini rumusnya dibagi. Sehingga nanti ini juga dibagi. Nah, sekarang perpindahan kan di atas nih. Pakai tulis juga di atas satuannya adalah meter.
Yang waktu itu di bawah per, maka tulis juga satuannya di bawah per. Maka satuannya second. Meter dibagi second. Meter per second. Bisa juga kecepatan itu adalah satuannya meter per second. Sampai situ bisa. Nah, tapi untuk lebih memudahkan nanti kita ketika menurunkan rumus apa satuan besaran turunan yang lain, maka kita rubah dulu. Si S ini kan di bawah per. Ya, ini konsep matematik. Si S ini di bawah per. Ini S ini nggak ada apa namanya, nggak ada pangkatnya. Kalau nggak ada pangkatnya berarti sebenarnya ini si pangkatnya adalah 1. Oke, 1 ini di sini si S pangkat 1, ini pangkatnya kan tandanya positif ya. Oke, tapi M dibagi S yang ini bisa nggak dibikin jadi kali U, jadi M kali S? Bisa, tapi ada syaratnya. Tanda dari pangkat ini si S harus berubah. Kalau asalnya positif jadi negatif ketika dipindah, dan kalau dia negatif harus jadi positif ketika dipindah. Kalau ini positif maka bisa dirubah jadi kali, jadi meter kali second pangkat negatif 1, karena tadi di bawah sini dia pangkatnya positif. Oke, kalau dimensi gimana Bu? Dimensi sama. Di sini aku harus tahu dulu rumusnya. Dan kemudian nanti ini juga sama, dimensinya harus sama dengan rumus. Kalau rumusnya dikali ya dikali, kalau rumusnya dibagi ya dibagi. Ya, ini juga sama nih. Nah, ya gitu, sama persis dengan formulasi di satuan. Oke, selanjutnya adalah energi potensial. Oke, ini energi potensial itu rumusnya adalah massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Nah, di sini ada berapa besaran? Ada 3. Ada massa, ada percepatan gravitasi, dan ada ketinggian. Berarti kamu harus tahu 3 satuan dari besaran. Harus tahu satuan dari ketiga besaran ini. Massa satuannya adalah kilogram. Oke, itu ada besaran pokok. Kalau percepatan gravitasi itu apa, Bu? Kalau percepatan gravitasi itu adalah percepatan. Itu besaran, ada nggak besaran pokok? Nggak ada, berarti dia besaran turunan. Nah, satuannya itu adalah meter kali second pangkat negatif 2. Itu nanti kamu bisa cari dari kecepatan ya. Kemudian ketinggian. Ketinggian itu, ketinggian ini sama. Itu adalah kembaran dari panjang. Jadi sama-sama dengan panjang. Satuannya adalah meter. Oke, berarti tadi pantesan tadi ada yang lupa. Si panjang ini punya 4 saudara kembar. Ada lebar, ketinggian atau tinggi, perpindahan, dan jarak. Dengan panjang berarti jadi 5. Nah, mereka 5 bersaudara kembar. Jadi mereka ini lebar, tinggi, jarak, dan perpindahan itu satuannya sama meter dengan panjang ya. Sama-sama meter sama dengan panjang. Kemudian dimensinya juga sama-sama L. Oke, balik lagi ke energi potensial. Massa satuannya kilogram. Percepatan gravitasi ini kalau percepatan satuannya meter kali second pangkat negatif 2, dan ketinggian satuannya adalah meter. Lihat ini di rumusnya sama-sama dikali. Semuanya dikali, maka di sini juga pada saat mencari satuan, si satuan-satuannya ini juga sama dikali juga. Sehingga kilogram kali meter kali second pangkat negatif 2 dikali meter. Maka nanti kamu harus mengkalikan ini. Coba lihat di sini. Ada yang double nggak satuannya? Ada ya, kilogram cuma 1, meter ada 2 ya, second ada 1 di sini. Nah, kalau ada 2 begini, kamu harus menyederhanakannya. Cara menyederhanakannya gampang, itu pakai konsep matematika. Ketika ini M kali M ya, ini M pangkat berapa? Pangkat 1. Yang ini M pangkat 1 juga. Jadi ketika ada bilangan atau ada ya kayak ini dikali, maka si pangkatnya itu ditambah. Kalau bilangannya itu dibagi, ini kayak ini mah huruf ya, M
dibagi M, maka si pangkatnya dikurangi. Kalau ini M kali M, karena dikali M sama M-nya, maka pangkatnya ditambah. Begini contohnya. Ini kan kilogram, tulis lagi di bawah. Karena nggak diapa-apain ya, tulis lagi. Ini si dikali, berubah jadi titik, kali M, kali M. Ini pangkatnya 1, pangkatnya 1. Kita lihat di sini tuh, M1 yang ini ditambah dengan pangkat 1 yang ini. Ngerti ya? Kemudian si S pangkat negatif 2-nya tulis lagi, karena nggak diapa-apain. Sehingga kilogram, tulis lagi, dikali 1 tambah 1, 2 ya. Jadi M pangkat 2 dikali second pangkat negatif 2. Sehingga jadi satuan dari energi potensial itu adalah kilogram kali meter pangkat 2 dikali second pangkat negatif 2. Tuh, ngerti ya? Kemudian selanjutnya dimensi. Dimensi dari energi potensial itu sama, harus tahu dulu rumusnya. Kemudian kamu harus cari tahu dulu nih satuan dari besaran-besaran yang ada di rumus ini. Massa dimensinya M, percepatan gravitasi dimensinya L kali T pangkat negatif 2, kemudian ketinggian dimensinya L. Nah, cara menghitungnya sama kayak tadi, cara memformulasikannya juga sama. Lihat, ada M-nya ada berapa? 1, L-nya ada 2, T-nya ada 1. Nah, maka si L sama si L ini, bukan L Diablo ya, L sama L ini sama, harus disederhanakan, harus dibikin jadi 1. Harus 1 aja. Jadi jangan ada 2, jangan ada 3, jangan ada 4. Oke? Si L ini harus jadi 1. Berarti ini dikali L sama L ini dikali L kali L. Pangkatnya 1, pangkatnya 1, maka dijumlahkan pangkatnya L, pangkat 1 tambah 1. Oke, nah di sini jadi L pangkat 2 kan ya. Oke, jadi dimensi dari energi potensial itu M kali L pangkat 2 kali T pangkat negatif 2. Jadi M L pangkat 2 T pangkat negatif 2. Oke, dari situ ada pertanyaan? Nah, nanti ya pertanyaannya di kolom diskusi. Contoh soal yang kedua. Nah, ini buktikan besaran-besaran berikut ini adalah identik. Nah, untuk membuktikan besaran-besarannya identik apa enggak, kita harus cari tahu, harus pakai dimensi. Jadi dimensi itu gunanya, fungsinya itu untuk mencari tahu kebenaran dari suatu rumus dari suatu besaran. Nah, ini bisa kita lihat juga apakah si besaran-besaran dari ini besaran ini identik apa enggak. Oh, ini maaf, soalnya salah ya, harusnya bukan begini. Jadi buktikan besaran-besaran berikut. Nah, kita rubah dulu ya, soalnya salah ini. Ibu ngelamun waktu membuatnya. Jadi buktikan besaran-besaran berikut adalah identik, agak energi potensial dengan energi kinetik. Oke. Nah, jadi buktikan besaran-besaran berikut adalah identik. Jadi energi potensial dengan energi kinetik itu buktikan kalau ini adalah identik. Nah, pembuktiannya begini, maka kamu untuk membuktikan suatu besaran itu identik apa enggak, kamu harus pakai dimensi. Dimensi energi potensial kamu tadi sudah membuatnya ya, sudah mencarinya. Nah, ini ternyata L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Nah, kita tinggal mencari energi kinetik. Nah, energi kinetik ini rumusnya setengah kali massa kali kecepatan dibagi 2. Setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Kok dibagi sih, Ibu ngelamun. Maaf. Jadi, kita harus tahu nih satuan-satuan dari besaran yang ada di rumus ini, massa dan kecepatan. Oke, massa itu satuannya adalah massa itu dimensinya adalah M. Kalau kecepatan itu dimensinya L, T pangkat negatif 2. Tapi jangan lupa si kecepatan ini dipangkatkan 2. Maka dimensinya juga harus dipangkatkan 2. Kalau setengah ini adalah konstanta, jadi nggak usah ya, nggak ada dimensinya. Di skip aja yang setengahnya mah. Nah, kita turunkan, kita lihat M ada berapa? Ada 1 ya, maka M-nya tulis lagi. Sekarang L-nya ada 1, T-nya ada 1, tapi mereka dipangkatkan. Berarti harus diformulasikan. L pangkatnya berapa di sini? 1 ya.
Kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Maka L pangkat 1 dikali pangkat 2. T pangkat negatif 2 dipangkatkan 2, maka dikali 2. Ibu, kenapa ini semua dua-duanya dipangkatkan 2? Iya, kan ini pangkatnya dikurung ini ya, untuk semuanya. Maka M tulis lagi karena nggak diapa-apain, L 1 kali 2, L pangkat 2. T negatif 2 kali 2, negatif 4. Ini maaf ya, Ibu salah. Nah, Ibu ngelamun ini waktu bikinnya. Oke. Nah, maka di sini oke, energi kinetik itu tadi kecepatan itu satuannya adalah L kali T pangkat negatif 1 dikuadratkan. Maka L-nya 1 kali 2, karena di sini 1, ini negatif 1 kali 2. Maka hasilnya M kali L pangkat 2 kali T pangkat negatif 2. Nah, karena sama ya, M kali L pangkat 2, T pangkat negatif 2 sama ya dimensinya, maka terbukti bahwa dimensi dari besaran ini adalah sama atau identik. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan chat Ibu di menu chat. Ya, please text me in the chat room.